Bumi tidak kita wariskan dari orang tua kita, melainkan pinjaman dari anak cucu kita. Waduk Cengklik, pesona alam yang megah yang dibalut dengan kesederhanaan. Tempat di mana keindahan sunrise dan sunset yang cantik berada. Waduk yang terletak di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ini dibangun pada tahun 1926 sampai 1928 oleh Pura Mangkunegaran dan pemerintah kolonial Belanda. Waduk buatan ini merupakan fasilitas publik dengan membendung sungai yang datangnya dari arah Sambi dan sekitarnya. Prioritas program pembangunan waduk adalah memberikan pasokan air guna mengairi lahan sawah dan perkebunan tebu sampai Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kartasura. Nama Cengklik sendiri diambil dari dukuh pertama yang dimulai menjadi waduk, yaitu Dukuh Cengklik. Waduk Cengklik sebagai penyangga utama daerah aliran sungai atau disingkat DAS, berfungsi membendung aliran-aliran sungai yang berasal dari wilayah desa-desa di Kecamatan Sambi yang kontur tanahnya lebih tinggi. Sungai-sungai yang membelah desa-desa di sekitar Kecamatan Sambi menampung debit air yang cukup besar melalui sumber mata air yang tersedia oleh bumi dan air hujan yang melimpah dari langit. Waduk dengan luas sekitar 250 hektar ini pada tahun 1970 masih mampu menampung air sebanyak 17,5 juta meter kubik. Pada tahun 1998, kapasitas air menurun menjadi 12,5 juta meter kubik. Dan saat ini, waduk diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 9 juta meter kubik. Hingga akhirnya kapasitas air waduk Cengklik tersebut sudah tidak mencukupi untuk irigasi ribuan hektar sawah petani di 3 kecamatan, yaitu Sambi, Ngemplak, dan Nogosari. Salah satu konsekuensi nyata adalah dengan berhenti produksinya pabrik gula Colomadu milik Pura Mangkunegaran, lantaran minimnya pasokan air untuk lahan tebu milik penduduk yang menyuplai tebu ke pabrik gula Colomadu. Keberadaan desa-desa di sekitar waduk menjadi penanda utama keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi kehidupan serta penghidupan masyarakat di sekitar Waduk Cengklik. Waduk Cengklik sendiri saat ini mengalami kerusakan dengan tingginya sedimentasi dan laju pendangkalan yang tidak terkendali. Pesatnya pertumbuhan kawasan pariwisata dan kuliner menjadi penyumbang terbesar pendangkalan ini. Banyak bagian waduk yang sudah menjadi daratan dan lahan yang dialih fungsikan menjadi coffee shop dan resto yang ingin menyuguhkan pemandangan waduk hanya untuk kepentingan bisnis dan pariwisata. Sangat disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ade Bintara dalam program acara Jelajah Ranah. Di sini saya akan mengulik salah satu objek wisata di Boyolali, salah satu waduk, yaitu Waduk Cengklik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu masalah yang terdapat pada Waduk Cengklik Boyolali, yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Kebiasaan buruk ini dapat menyebabkan banyak dampak negatif bagi lingkungan seperti pencernaan air dan tanah serta kerusakan habitat satwa liar. Tetap ikuti perjalanan kami, Jelajah Ranah.
Waduk Cengklik yang berada di Kabupaten Boyolali memiliki peran penting mendukung irigasi pertanian, kegiatan perikanan, dan destinasi wisata air. Dinamika wilayah yang berkembang pesat telah menjadikan aspek lingkungan hidup bukan prioritas lagi untuk dipertimbangkan. Hasilnya pun terlihat, pertumbuhan ekonomi bergerak maju, tetapi kualitas lingkungan hidup terus mengalami kemunduran. Banjir, debit air yang terbatas, dan penurunan kualitas air, terutama di daerah tangkapan air, sudah menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Saat ini, fungsi utama Waduk Cengklik sebagai penunjang irigasi pertanian terlihat kurang optimal, mengingat elevasi waduk yang terus menyusut, sehingga petani yang menggantungkan kebutuhan air terancam kelangsungan budidaya pertaniannya. Oke, perkenalkan, nama saya Budi Hermawan, Mas, selaku koordinator Bendungan Cengklik. Kurang lebih 10 tahun, Mas, berjalan 10 tahun. 10 tahun. Ya, di sini kan ada 8 petugas, Mas, meliputi pemeliharaan, pemantauan, operasi, sama keamanan, Mas. Saya sendiri selaku koordinator di sini. Ya, untuk koordinator sendiri kan bikin jadwal sama ngoreksi kegiatan teman-teman, Mas. Misal untuk kegiatan hari Senin ini pemeliharaan meliputi babat rumput, terus minggu besok itu pembersihan sampah kayak gitu, Mas. Kalau untuk kopi itu, Mas, rata-rata pemiliknya itu kan langsung di tanah pekarangan masing-masing, Mas. Jadi untuk terkait sama waduk atau bendungan tidak ada, Mas, perizinan. Ya, selama ini Mas, terkait perizinan kan belum ada, sedangkan itu kan di lahan mereka, kita pun mau menegur kan nggak bisa, apalagi urusan dengan perut kan nggak bisa lagi, mah lebih sulit kan, kecuali mereka udah melanggar atau kan kita nanti ada teguran surat kayak gitu. Kalau yang terkait aturan-aturan itu yang tahu, Mas, tahu persis itu kan dari pihak kantor Dinas Perhubungan Solonya. Kalau yang di lapangan sekiranya itu bangun di dalam patok kita koordinasikan kayak gitu aja, Mas. Jadi belum begitu tahu paham ini melanggar sekian pasal kan nggak tahu, Mas. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan Pasal 109 Ayat 1 menyatakan bahwa garis sepandan waduk ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari pengelola bendungan. Garis sepandan waduk merupakan batas luar perlindungan waduk dan kawasan perlindungan waduk yang meliputi ruang antara garis muka air waduk tertinggi dan garis sepandan waduk. Kawasan yang berada di batas dalam garis sepandan waduk telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial ekonomi. Sedangkan kegiatan perumahan dengan status kepemilikan aset pengelola waduk dengan berada di sepandan Waduk Cengklik akan ditetapkan sebagai status quo, yang artinya bangunan rumah tidak diizinkan untuk ditambah, diperbaiki atau direnovasi, dan apabila mengalami kerusakan dan akan dibangun kembali, maka izin tidak akan dikeluarkan. Karena kalau untuk itu ya, Mas, limbahnya kan yang masuk ke area kaum waduk kan sekedar saat ini ya, sekedar air cucian itu, Mas. Untuk standarnya kan pasti belum ada. Ya. Kalau untuk penurunan sih tidak, Mas, karena kan selama ini dari pihak Karamba pun juga nggak ngeluh kalau untuk kebutuhan irigasi, karena dari suplasi sendiri kan sekarang kan menurun, jadi layanannya lebih sedikit karena sedimentasi kayak gitu loh. Kalau untuk keluhan ke petugas yang di sini, Mas, nggak ada. Kalau sering-sering di luar itu kan keluhannya cuma akses jalannya, Mas. Yang dulunya itu
Barat kata sepi, oke, cuma masyarakat sekitar kan yang lewat. Kalau sekarang kan Sabtu, Minggu tanggal merah persetannya kan untuk sebelah timur waduk macet mas, kayak gitu. Jadi akses jalan aja sih keluarnya. Kalau untuk pencemaran mas, dari pihak balai seni kan ada timnya untuk ngelab apa itu air. Jadi tiap hari Senin tuh dari kantor itu kan udah ada tim itu ambil sampel terus mas, rutin. Selama ini kemarin sempat tanya sih sama yang di kantor, jadi hasilnya itu masih bagus mas untuk pencemarannya, kualitas airnya. Ya kalau untuk apa itu limbahnya itu nanti dikelola secara benar mas, sesuai aturan itu kan nyampe tanah, nyampe area kom kan tetap otomatis kan udah kayak ikan itu udah bisa adaptasi. Kalau seperti ini berkelanjutan panjang kemungkinan baru dampak mas. Di sini saya sedang berada di salah satu coffee shop, yaitu Hakiki Sunset. Hakiki Sunset berdiri di sekitar lingkungan Waduk Cengklik. Di sini saya akan mewawancarai owner dari Hakiki Sunset, berbincang mengenai lingkungan di sekitar Waduk Cengklik. Ikuti perjalanan kami, jelajah ranah. Hakiki Sunset, salah satu coffee shop lokal yang menyuguhkan pemandangan sunset Waduk Cengklik. Perkenalkan, nama saya Alfian Eko Nugroho, biasa dipanggil Pian. Hakiki Sunset untuk per hari ini tuh jalan ke tahun kedua. Ya, jalan tahun kedua. 1 tahunnya ada di Januari 2023 kemarin. Dengan tujuan apa? Sebenarnya dulu pertama kali buka di sini pengen buka coffee shop ya, tempat ngopi gitu. Tujuannya pengen tenang aja sih. Karena memang sebelum di sini kan sempat ada 4 warung di kota. Terus pandemi tutup semua. Momentum setelah itu sempat sering banget main ke Cengklik itu sampai hampir tiap hari selama 2 atau 3 bulan lah. Nah, terus dari momen itu kok kayaknya menarik juga nih gitu untuk buka warung di Cengklik gitu. Nah dari situ akhirnya bukalah di sini. Dapatnya juga nggak sengaja, dapatnya karena waktu itu sering nongkrong di warung soto Pak Yono, sampingnya Hagi ini kan ada Pak Yono. Dari situ dapat di sini, buka apa adanya 1, 2 bulan, 3 bulan pertama teman-teman yang datang, masuk ke bulan keempat ya alhamdulillah pernah viral gitu ceritanya. Kesulitan karena dulu memang untuk bisa dibilang masa transisi dari di kota terus di sini, yang di kota tuh tutup karena pandemi, bisa dibilang mengalami kebangkrutan. Waktu itu kesulitan pertama memang modal. Jadi buka di sini modal seadanya dengan alat-alat yang masih tersisa. Akhirnya grow up-nya pelan-pelan gitu. Kalau untuk pencemaran lingkungan, kami akses pembuangan kayak cucian atau apa itu langsung ke pembuangan parit. Jadi tidak ada lewat ke tanah pekarangan, itu nggak ada. Jadi langsung pembuangan masuk ke parit. Itu kami rasa cukup untuk menjaga lingkungan. Itu nggak ada ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah juga respon warganya bagus. Terus respon pesaing juga bagus. Kan buktinya sekarang banyak banget ada yang buka di lingkungan Waduk Cengklik, yang pada awalnya orang tahu saya buka di sini aja pertanyaannya semua hampir sama. Emang ada yang mau sampai situ? Tapi kenyataannya tempatnya viral, rame, sekarang banyak yang buka. Ibu Tri Utami, berjalan hampir 2 tahun mungkinan mas. Saya warga sini,
Tapi kan saya ikut suami di sana di Baki. Enggak sih Mas, cuma di sini aja. Menetap di sini saja. Menetap. Hampir 2 tahun, berjalan 2 tahun. Kalau dulu kan sepi Mas, tapi kalau sekarang itu rame pol. Sekarang rame gitu. Rame. Tiap hari mesti rame. Tapi kalau paling rame itu hari Sabtu sama Minggu. Kalau buat coffee shop itu kan khususnya kalau anak muda sampai apa ya, kayak keluarga gitu loh. Kalau di sini kan cuma anak muda, cuma mampir-mampir itu. Jadi kalau biasanya kelasnya itu kelas menengah ke bawah kalau sini tuh. Kalau di coffee itu kan menengah, istilahnya kelasnya itu menengah ke atas. Di sini saya sedang berada di tempat pembuangan sampah Waduk Cengklik atau drainase. Bisa kita lihat drainase ini banyak sampah yang tidak bisa terurai seperti botol-botol plastik dan sampah lain yang tidak bisa terurai dikarenakan kurangnya pengelolaan yang kurang baik dari masyarakat sekitar. Kondisi Waduk Cengklik yang sekarang, di mana pada zaman dulu belum ada bangunan-bangunan yang berdiri dan belum ada beberapa coffee shop yang berdiri, di mana pada dahulu dipergunakan oleh masyarakat sekitar sebagai bertani dan untuk mencari mata pencaharian. Apakah ini berdampak baik pada masyarakat sekitar atau malah berdampak buruk pada lingkungan sekitar? Air sebagai sumber kehidupan dan mempengaruhi keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Ketersediaan sumber daya air dengan kecenderungan menurun di sisi suplai dan meningkat di sisi kebutuhan merupakan tantangan yang saat ini dihadapi. Iklim tropis dengan 6 bulan basah dan 6 bulan kering seakan menjelaskan ketersediaan air di beberapa wilayah tidaklah terjamin pemenuhannya sepanjang tahun. Permasalahan pun muncul. Banjir semakin meningkat pada periode basah dengan dampak kerusakan infrastruktur, kawasan permukiman, gagal panen, dan bahkan jatuhnya korban jiwa. Periode musim kering tidak kalah mengerikan dampaknya, karena ketersediaan air yang jauh dari cukup berdampak pada lahan pertanian gagal panen, tidak cukupnya sumber air baku untuk konsumsi masyarakat. Tentunya faktor keberlanjutan sumber daya air harus tetap diprioritaskan sehingga dapat menciptakan harmoni antara pemanfaatan pengembangan wilayah dan pelestarian. Dengan prinsip pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan, maka akan terbentuk tatanan yang lebih baik terkait dengan pemanfaatan sumber daya air dalam pengembangan wilayah. Melihat kondisi di lapangan dan ancaman permasalahannya, sangatlah mendesak untuk segera melakukan relokasi dan revitalisasi guna menjaga lingkungan sekitar Waduk Cengklik. Upaya-upaya yang perlu diperhatikan adalah pelestarian lingkungan, karena hal itu sangatlah penting dilakukan. Mengoptimalkan upaya kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada waduk, serta mematuhi peraturan mengenai garis pandan waduk agar berkurangnya pembangunan tempat pariwisata maupun coffee shop atau resto lain yang berdiri di sekitar waduk. Bagaimana cara menjaga lingkungan daerah waduk sebaik mungkin adalah tugas masyarakat dan pemilik usaha, bukan hanya pemangku kepentingan saja. Perlu adanya sosialisasi masyarakat yang membahas kesepakatan penjagaan lingkungan hidup secara menyeluruh dari pengelola kepada pemilik usaha maupun warga lokal. Selain itu juga penting adanya suatu peringatan sederhana tapi tegas bagi pengunjung yang datang ke waduk. Peringatan tersebut contohnya mungkin berupa larangan untuk membuang sampah maupun larangan melakukan segala jenis kegiatan yang dapat merusak ekosistem waduk maupun lingkungan sekitar waduk. Menurut saya semakin banyak ya semakin baik. Soalnya menambah pendapatan warga di sini juga. Kan di sini ada yang
itu Mas, milahin sampah itu loh, sampah dari warung-warung kopi sini. Jadi ini ya dampaknya mungkin lebih positif. Parkir juga kan bisa dari warga sini, terus pengolahan sampah juga bisa. Harapan ya? Harapannya semoga bisa terus bersinergi ya, antara coffee shop dengan antara Hakiki Sunset dengan warga, terus antara Hakiki Sunset dengan kedai-kedai lain gitu. Karena dengan banyaknya perkembangan di lingkungan Waduk Cengklik ini, kadang kalau dari sisi saya pribadi ada beberapa poin yang sangat, ya bukan sangat ya, ada sedikit yang kurang diperhatikan. Salah satunya sinergi antara kedai satu dan kedai lain. Itu kan sama-sama mencari nafkah, tapi sampai sekarang mungkin ada beberapa belah pihak itu yang masih ego sendiri atau bagaimana gitu ya. Harapannya semua yang menjalankan usaha di Waduk Cengklik, terus warga yang berdomisili dan asli daerah Waduk Cengklik, terutama kalau di sini kan warga Turibang, itu bisa bersinergi dan mendapatkan manfaat yang positif dari adanya Hakiki Sunset. Harapannya kan ya masyarakat sekitar itu bisa menikmati, tapi ada kepeduliannya ke bendungan Mas, karena kan ini kan tinggalan Belanda, India Belanda kan, paling nggak kan kita harus ikut merawat, berpartisipasi kan, itu aja Mas untuk bendungannya. Selama ini kan belum ada untuk berarti kayak komunitas yang berjalan terus ikut membantu kayak kegiatan membersihkan area sekitar kayak gitu Mas. Sekian ekspedisi kita dalam acara Jelajah Ranah. Nantikan ekspedisi kita lainnya dalam program acara Jelajah Ranah. Dengan adanya usaha pelestarian lingkungan waduk bisa mengurangi besarnya dampak pencemaran yang mungkin akan semakin banyak dalam beberapa tahun ke depan. Jika kita dapat melakukan pencegahan mulai dari sekarang, mengapa harus menunggu tahun depan?